Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita boleh sampai di penghujung tahun, di akhir tahun ini. Berharap tahun depan Tuhan masih kasih kita kehidupan ya. Untuk kita juga kembali lagi bersekutu di dalam tahun yang akan datang. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dari subtema kita yang terakhir tentang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu dari Maria. Kita akan baca sama-sama dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau yang telah memimpin kami di dalam perjalanan hidup kami sebagai orang-orang percaya sepanjang 1 tahun ini sampai memasuki akhir tahun ini. Kami bersyukur karena anugerah-Mu selalu baru dan cukup bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus menopang kami dan menguatkan jiwa kami bahkan ketika kami berhadapan dengan pergumulan yang paling berat. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini akan kami belajar lagi bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Maria. Kiranya Roh Kristus menyertai hati dan pikiran kami dan memberikan kepada kami iman yang sama seperti Tuhan beri kepada Maria, sehingga oleh anugerah Tuhan kami juga bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita baca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38 secara bergantian. Lukas 1 ayat 26 sampai 38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bapak Ibu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaan tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah berita yang sering kali kita dengarkan di dalam masa raya Natal. Namun yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus terjadi di dalam masa yang kita sebut sebagai masa intratestamentum. Masa intratestamentum adalah masa di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang mana saat itu adalah saat kegelapan bagi orang Israel. Saat di mana Tuhan tidak menyatakan firman-Nya melalui para nabi. Tidak ada para nabi satupun yang diutus oleh Allah untuk menyatakan kehendak Tuhan. Nah, di dalam konteks inilah kemudian Allah memberikan kepada kita kebenaran firman Tuhan yang melalui malaikat Gabriel berbicara kepada Maria. Nah, mari kita mulai belajar mengenai bagaimana Allah memberikan berita ini kepada perempuan muda yang sudah dinubuatkan sejak zaman dahulu kala. Kita mulai dengan salam daripada malaikat Gabriel. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-28, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kemudian ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Apa yang dimaksudkan dengan salam malaikat Gabriel dengan kalimat kasih karunia atau yang dikaruniai? Istilah kasih karunia di dalam teks kita itu dalam bahasa Yunaninya adalah karitomene.
Karitomene. Ini adalah istilah yang mengacu kepada anugerah khusus yang diberikan Allah kepada Maria. Anugerah yang tidak diberikan berdasarkan kehebatan, kesucian, kesalehan daripada Maria. Tetapi ini adalah berdasarkan kedaulatan Allah semata, inisiatif Allah semata. Nah, tentu ini berbeda dengan apa yang seringkali dikatakan oleh Gereja Roma Katolik. Ya, Roma Katolik itu memberikan kepada Maria suatu apresiasi yang bagi saya terlalu melampaui apa yang Alkitab katakan. Misalnya di dalam tahun 1547 Konsili Trente Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah konsili yang meresponi reformasi ya, melawan reformasi. Dan di dalam Konsili Trente itu Gereja Roma Katolik mengumumkan tentang ketidakberdosaan Maria. Maria itu dianggap sebagai perempuan yang tidak berdosa sama sekali. Lalu di dalam tahun 1854 Paus Pius yang ke-9 mendeklarasikan juga bahwa Maria bebas dari segala dosa asal ya. Dosa asal itu tidak diwarisi sehingga dia disebut sebagai perawan suci yang abadi. Benar tidak seperti ini? Perawan suci yang abadi tanpa dosa asal sama sekali, dan dia adalah seorang wanita yang kalau kita katakan tidak berdosa. Ini sudah sama seperti Tuhan Yesus. Makanya saya katakan bahwa mereka Katolik mengangkat atau mengapresiasi Maria itu melampaui apa yang dikatakan oleh Alkitab. Maka yang Alkitab katakan di sini adalah Maria mendapatkan karitomene, mendapatkan kasih karunia anugerah khusus dari Allah yang meliputi dua hal. Yang pertama itu adalah regenerasi yang Allah berikan. Maria di dalam, kita lihat Magnificat Maria, nyanyian pujian Maria, Lukas 1 ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Di situ dikatakan Magnificat atau nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Istilah juru selamat itu mengacu kepada apa yang dialami oleh Maria. Jadi di sini Maria mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Suatu pengakuan yang penuh dengan kerendahan hati versus apa yang dikatakan oleh Katolik. Katolik bilang Maria tidak mewarisi dosa asal. Dari dalam kandungan Maria dikandung tanpa dosa asal. Sehingga itu adalah sesuatu yang tidak mungkin sama sekali karena ini berlawanan langsung dengan pernyataan Maria. Maria bilang bahwa Allah itu juru selamatku, yang berarti Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya butuh juru selamat. Maka pengakuan ini adalah pengakuan yang begitu penting. Butuh juru selamat. Kita tidak tahu kapan Maria itu bertobat. Kapan Maria itu diregenerasikan kita tidak pernah tahu. Karena Alkitab tidak memberikan indikasi kepada saudara dan saya tentang kapan Maria itu bertobat. Tetapi dengan kalimat daripada Malaikat Gabriel kepada Maria, itu adalah suatu istilah yang diberikan kepada Maria bahwa Allah telah memberikan kepada Maria kasih karunia. Berarti Maria telah mengalami apa yang disebut dengan regenerasi, telah mengalami iman dan pertobatan sejati sebelum Gabriel itu datang. Sebelum Gabriel itu datang. Jadi Allah telah mempersiapkan Maria sedemikian rupa dengan anugerah keselamatan di mana Maria bersifat pasif. Regenerasi tidak mengandaikan keaktifan Maria ya, di dalam kesalehan untuk memperoleh regenerasi. Tetapi ini adalah sesuatu yang pasif. Pemberian Allah semata berdasarkan kedaulatan Allah. Ya. Sehingga Maria sama sekali tidak berjuang untuk mendapatkan status anugerah atau regenerasi tersebut. Melainkan Allah lah yang mengaruniakan kepadanya sebelum Gabriel datang. Maka di sini saudara dan saya bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja di dalam diri seorang wanita yang mengakui dirinya orang berdosa dan butuh anugerah keselamatan. Allah itu juru selamatku. Dia bukan orang yang suci kudus adanya. Dan di sini kita juga bisa belajar ya. Ketika Allah memakai seseorang untuk mengerjakan rancangan kekal dia. Menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Allah itu tidak pakai kita karena kita suci.
Allah tidak pakai kita karena kita memiliki pencapaian-pencapaian tertentu yang menggerakkan hati Allah untuk pakai kita. Tidak. Justru karena kita tidak berdaya, justru karena kita orang berdosa, justru karena kita adalah orang-orang yang disebut oleh Martin Luther sebagai pengemis-pengemis di hadapan Allah secara rohani. Maka itulah Allah pakai kita berdasarkan anugerah Tuhan semata. Nah, ini adalah sesuatu yang begitu penting sekali ketika kita belajar mengenai Maria terkait dengan regenerasi yang di dalam kalimat kasih karunia. Kedua, kasih karunia yang diberikan Allah kepada Maria itu berkaitan dengan mengandung dan melahirkan Mesias. Ini adalah suatu pemberian Allah yang tidak diberikan kepada semua manusia. Tetapi ini adalah pilihan Allah yang khusus kepada satu-satunya perempuan sepanjang sejarah. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ dikatakan mengenai keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Nah, istilah keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular itu adalah keturunan perempuan yang single. Bukan keturunan-keturunan tetapi single yang mengacu kepada satu keturunan yang memang Allah janjikan untuk meremukkan kepala ular, menghancurkan kepala ular yang akan datang dari garis keturunannya Hawa. Lebih jelas lagi Yesaya 7 ayat yang ke-14. Mari kita baca Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sekian abad kemudian dari janji Kejadian 3 ayat 15 kita baca Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Di situ dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di situ seorang perempuan muda, ya, dalam bahasa Ibraninya Alma, virgin, ya. Ini berarti tidak mengandung atau tidak melahirkan dari benih laki-laki. Tetapi benar-benar murni dia adalah seorang perawan. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya melihat hal ini, maka ini adalah privilege yang diberikan kepada Maria yang disebut sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah. Ya, suatu perbuatan Allah yang begitu besar, pemilihan Allah yang begitu besar atas Maria. Ya, kasih karunia. Nah, istilah kedua yang kemudian kita bisa lihat di dalam salam daripada malaikat Gabriel yang begitu unik bagi Maria adalah Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Ketika ini adalah sesuatu yang diungkapkan oleh malaikat Gabriel di tengah-tengah janji Allah yang Allah ucapkan. Kalau kita coba bandingkan ya, Yesaya pasal 7 ketika dibicarakan bahwa Immanuel itu akan datang dan lahir melalui seorang perawan. Itu diberikan di tengah-tengah masa krisis. Ini adalah suatu peristiwa yang kira-kira secara sejarah mirip. Perjanjian lama di dalam konteks Yesaya, janji mengenai kedatangan Mesias diberikan ketika Israel secara khusus adalah keturunan Daud berada di dalam masa kegelapan secara rohani. Sekarang di dalam masa intratestamentum antara PL dan PB sekitar kira-kira 400 tahun. Intratestamentum antara PL dan PB tentunya. Ini saudara bisa lihat bahwa ini pun terjadi di dalam masa kegelapan. Secara rohani. Di tengah-tengah orang Israel yang tidak percaya kepada Allah. Konteks kitab Yesaya. Orang Israel yang meragukan kasih setia Tuhan. Kemudian tidak percaya kepada janji keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi kemudian Allah mengintervensi situasi itu dan memberikan kepada mereka jaminan bahwa Allah pasti memberikan seorang juru selamat, Immanuel, yang memberikan kepada orang-orang Israel keselamatan, kelepasan daripada dosa mereka dan daripada iblis. Itu dalam konteks saya. Dalam masa intratestamentum ketika Maria hidup di dalamnya, Israel juga dalam kondisi krisis secara rohani, kegelapan secara rohani. Mereka tidak semuanya mengharapkan Mesias akan datang. Karena begitu lamanya mereka menantikan janji itu. Mereka menjadi orang-orang yang pesimis kepada janji Tuhan.
Mereka menjadi skeptis, mereka ragu. Benar tidak Tuhan Allah itu adalah Allah yang setia dan menggenapi janji Tuhan. Mereka bukan cuma skeptis sampai kepada tingkatan apatis. Apatis itu berarti ya terserah Tuhan. Tuhan mau kasih mau tidak ya sudah, saya tidak punya pengharapan lagi. Itu mirip kayak Sakaria, saudara. Berdoa sambil berdoa tapi tidak percaya. Bukan cuma tidak percaya sampai di tingkatan apatis. Kalau Tuhan mau kasih silakan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Begitu. Tetapi itu apatis, saudara. Sesuatu yang merupakan dosa di hadapan Tuhan. Nah, orang Israel dalam kondisi yang seperti itu, dalam masa-masa kegelapan yang demikian, Allah intervensi lagi. Allah kasih tahu kepada Maria, Tuhan menyertai engkau. Yang berarti dari pihak Allah, Allah menjamin bahwa Dia sendiri yang akan bekerja untuk merealisasikan janjinya. Dari kitab Kejadian, dari kitab Yesaya, berabad-abad yang lampau itu sudah dijanjikan dan Dia yang akan merealisasikannya. Sesuatu yang sangat indah karena di dalam hal ini saudara dan saya lihat bahwa kasih karunia dan penyertaan Allah tidak boleh dipisahkan. Orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, entah dalam regenerasi atau di dalam tugas tertentu untuk menggenapi rancangan Tuhan, tidak boleh tanpa penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah satu-satunya jaminan absolut yang valid bahwa Allah berkuasa menggenapi janjinya melalui kita yang tidak berkuasa untuk menggenapi janji Tuhan. Sesuatu yang begitu indah. Bapak Ibu coba lihat dalam kehidupan kita ya, tadi contoh Ibu Rus memberikan kesaksian tentang bagaimana perjalanan hidupnya ketika ada persoalan pergumulan. Tuhan tetap setia bukan? Tetapi kesetiaan Tuhan itu diletakkan bukan pada diri kita yang tidak setia ini. Bukan pada diri kita yang tidak sanggup menggenapi janji Tuhan itu. Kita tahu firman, kita tahu kebenaran, tapi kita tidak tahu bagaimana Tuhan cara untuk Tuhan menggenapi janji itu. Maka melalui janji Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Jaminan langsung dari Tuhan. Maria bukan kamu yang kerja. Maria bukan kamu yang menggenapi rancangan Tuhan. Bukan. Aku yang menggenapinya. Sehingga di dalam konteks ini saudara, Maria diletakkan di bawah kuasa Tuhan. Maria itu tidak diangkat lebih tinggi daripada apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Maria berada di bawah kekuasaan Tuhan. Dengan demikian Maria itu seperti yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tuhan, aku ini cuma hamba. Aku tidak punya kekuatan pada diriku untuk menggenapi janji Tuhan. Maka penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang begitu penting. Salam daripada malaikat mengandung dua makna, kasih karunia maupun Tuhan menyertai kita. Itu menyertai Maria. Itu adalah sesuatu yang begitu penting dan juga menjadi prinsip kerja Allah dalam kehidupan orang percaya. Ketika saudara dan saya dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam pekerjaan Tuhan tertentu atau di dalam pergumulan-pergumulan tertentu dan engkau ada di sana, Allah berjanji bukan saja memberikan kasih karunia tetapi penyertaannya atas hidup kita. Yang kedua, saudara dan saya belajar di dalam Lukas tadi ya. Kita kembali kepada Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 tadi. Saya sudah sempat memberikan kepada kita penjelasan mengenai kondisi orang percaya, orang Israel masa intratestamentum. Nah, di dalam konteks ini Bapak Ibu ingat bahwa para imam pada zaman itu ya, para imam jarang dari antara mereka yang hidup benar dan saleh di hadapan Allah. Ya, salah satu yang saleh itu Sakaria ya, dan Elisabet itu disebutkan dengan jelas. Tetapi secara rohani selain daripada mereka menjadi skeptis, apatis, pesimis kepada janji Tuhan, tetapi para pemimpin mereka juga ya, para imam, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya banyak kali hidup di dalam ketidakkudusan. Mereka tidak menjadi orang yang memberikan teladan secara rohani. Sehingga orang Israel itu tidak mendapatkan figur yang memimpin mereka kepada kebenaran. Mereka lihat para imam hidup di dalam kondisi yang tidak mengharapkan Mesias datang. Hidup di dalam ketidakkudusan. Ya mereka juga jadinya begitu. Biasa pemimpin itu seperti apa, yang dipimpin juga demikian. Ya, ikan itu busuk dari kepala, maka ekor juga ikut busuk, saudara. Nah, begitu juga para pemimpin pada waktu itu. Nah, tetapi ada keunikan di dalam masa kegelapan ini. Selain daripada Allah memberikan intervensi kepada Maria untuk mengandung dan seterusnya, tetapi di sini ada yang kita sebut sebagai kanonisasi perjanjian lama.
39 kitab itu sudah ada. Sekitar 1 sampai 2 abad sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Jadi kalau kita tanya kanonisasi perjanjian lama itu kapan terjadinya? Bukan pada zaman perjanjian baru ya, tetapi pada masa intratestamentum. Masa kegelapan 400 tahun itu. Yang dikatakan tidak ada nabi yang diutus Tuhan untuk menyuarakan firman Tuhan. Tetapi apakah benar firman tidak ada sama sekali? Ada, saudara. Firman tertulis yang dikanonisasikan perjanjian lama 39 kitab. Yang kita kenal dengan LXX 70. Atau kita sebut sebagai Septuaginta. Kita punya Alkitab hari ini pembagiannya 39 kitab ya Bapak Ibu ya. Dapatnya dari mana? Dari Septuaginta. Nah Septuaginta ini dibuat oleh 70 rabi Yahudi di kota Alexandria di Mesir. Sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus pakai Alkitab yang mana? Septuaginta. Begitu. Untuk mengajar firman dan seterusnya kepada orang-orang yang hidup pada zaman itu. Maka di satu pihak kita lihat ada kegelapan secara rohani. Ada kondisi di mana tidak ada teladan rohani daripada para pemimpin agama Yahudi. Termasuk para imam di sana. Tetapi di saat yang sama Allah menghadirkan firman yang hidup. Firman yang tertulis yang sudah dikanonisasikan. Firman itulah yang memberikan pengharapan kepada orang Israel. Firman itulah yang memberikan kekuatan kepada misalnya Simeon, Hana, Maria, Yusuf, orang-orang saleh yang kita sebut sebagai minoritas. Tidak banyak, minoritas sekali. Tetapi mereka punya pengharapan kepada Allah. Karena apa? Karena firman tetap ada. Teladan rohani daripada pemimpin agama Yahudi tidak ada. Tetapi Allah hadir melampaui daripada seluruh kecacatan dan keberdosaan para pemimpin agama. Dia kasih firman. Firman yang kekal dan hidup. Yang pimpin kehidupan orang-orang percaya. Sehingga di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa kehidupan yang seperti ini. Ya, Maria hadir di dalam situasi gereja, situasi bait suci yang tidak baik-baik saja. Tapi kok bisa dia punya iman ya? Kok bisa Tuhan Allah meregenerasikan dia? Kok bisa dia punya kekuatan di dalam pengharapan akan kedatangan Mesias? Kok bisa itu terjadi? Karena ada firman. Karena ada firman. Itu sesuatu yang Bapak Ibu dan saya ingat bahwa Allah bekerja memberikan ini semua bukan tanpa firman. Tetapi berada di dalam kebenaran firman. Pimpinan firman. Hal yang kita pelajari selanjutnya dari teks ini adalah bahwa ketika Allah memberikan kasih karunia dan juga penyertaannya atas Maria. Ada suatu pengorbanan yang Maria itu harus lakukan. Kita sebut ini sebagai konsekuensi langsung daripada firman yang Allah berikan kepada Maria. Kasih karunia dan penyertaan Allah atas Maria mengakibatkan istilah yang kita sebut dengan memikul salib. Orang percaya siapa saja, termasuk Tuhan Yesus bahkan ketika dia datang ke dalam dunia dia harus pikul salib. Demikian juga Maria, ibu daripada Kristus, itu adalah seorang yang memikul salib. Pergumulan daripada Maria ketika dia menerima janji Tuhan ini adalah bahwa secara status sosial. Kita lihat kondisi daripada status sosial yang Maria itu alami. Maria ini perempuan yang miskin sekali. Dia bukan orang kaya. Dia miskin sekali, masyarakat kelas 2. Kalau Lukas 3 ayat yang ke-23, kalau kita lihat di situ sebentar di dalam Lukas 3 ayat 23. Di situ ada silsilah yang dicatat yang berbeda dengan silsilah yang dicatat di dalam Injil Matius, bukan? Pertanyaannya, Lukas 3 ayat 23 ini silsilahnya siapa? Silsilah Maria atau silsilah Yusuf? Ada yang bilang ini silsilah Maria. Tapi ada yang bilang bukan silsilah Maria. Jadi bagaimana ini? Maria itu wanita yang sangat miskin, masyarakat kelas 2, tetapi dia keturunan Daud, saudara. Ini sesuatu yang harus diingat. Bukan cuma Yusuf keturunan Daud, tetapi Maria itu juga keturunan Daud. Dua-dua keturunan Daud. Makanya sensus penduduk yang dilakukan oleh Agustus, saudara, Kaisar Agustus. Maria dan Yusuf sama-sama pergi kemana?
wilayah Bethlehem untuk mendaftarkan diri karena keduanya adalah keturunan dari Daud. Nah, tetapi lepas daripada silsilah di dalam ayat yang ke-23, kita menemukan di sana bahwa pencatatan silsilah Lukas 3 ayat 23 adalah mengacu kepada silsilahnya Yusuf ya Bapak Ibu ya, bukan Maria. Ya, bukan Maria, ini Yusuf, kemungkinan besar ini Yusuf, walaupun ada yang mengatakan bahwa itu Maria. Namun lepas daripada itu saya mau mengatakan bahwa kedua orang ini, baik Yusuf baik Maria adalah dua-duanya keturunan Daud, tetapi di saat yang sama mereka dipakai Tuhan dalam situasi yang tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang tadi saya katakan secara rohani tidak baik. Orang Israel punya kondisi tidak baik, tetapi juga mereka secara fisik, secara sosial, mereka tidak punya cukup uang untuk menjalankan tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka. Mereka orang yang sangat miskin. Dan kemudian Maria juga adalah seorang yang berusia remaja, ketika itu mereka biasa menikah atau bertunangan itu usia 14 sampai 15 tahun ya, bertunangan kemudian menikah. Nah, kalau kita perhatikan di sini bagaimana cara kerja Tuhan. Allah beri kasih karunia, Allah beri penyertaannya kepada perempuan yang sangat miskin. Secara fisik betul-betul miskin, tetapi secara rohani dia pun miskin rohani karena itu dia diperkaya di dalam Tuhan melalui kasih karunia Tuhan. Orang yang dipakai oleh Allah adalah orang-orang yang selalu saja dianggap sebagai orang second class. Rata-rata yang Allah pakai adalah orang-orang yang tidak banyak, yang Paulus katakan bukan orang yang terlalu pintar, orang yang bahkan dipandang oleh manusia itu kurang berhikmat, orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat bahkan. Tetapi justru orang-orang yang sedemikianlah Allah pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan yang begitu besar bagi seluruh gereja Tuhan sepanjang zaman. Kenapa saudara? Karena poin ini. Alkitab seringkali memakai orang yang lemah untuk menggambarkan mengenai ketidakberdayaan manusia. Tetapi juga di saat yang sama kebesaran atau kemahakuasaan Allah. Ini adalah hal yang sering kali terjadi. Dan sering kali metode kerja Tuhan demikian. Allah bukan tidak pakai kaum intelektual. Paulus itu orang intelektual saudara. Tetapi sering kali Paulus sendiri mengakui bahwa yang Allah pakai itu orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia. Supaya apa? Bukan kemegahan manusia. Bukan kemuliaan manusia. Ketika semua pekerjaan Allah digenapi. Ketika rancangan Tuhan itu benar-benar terrealisasi. Tidak ada satu orang manusia pun yang boleh meninggikan diri. Maka di sini ketidakberdayaan manusia, status sosial, keadaan ekonomi, semuanya betul-betul ya melarat. Ya tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan Allah pakai orang-orang yang sedemikian. Maka itu yang seringkali Tuhan pakai kita juga begitu ya. Kita bukan orang yang terlalu hebat, punya segala sesuatu untuk kemudian menggenapi rencana Tuhan. Kita orang-orang yang tidak berdaya, tetapi di saat yang sama kemahakuasaan Allah memungkinkan kita yang tidak berdaya untuk menggenapi rencana Tuhan. Sesuatu yang sangat indah sekali. Lalu kedua yang kita bisa lihat, Maria itu tinggal di Nazaret. Ya. Nazaret kalau kita coba perhatikan, ini adalah kota yang kecil, desa yang kecil, yang memiliki reputasi yang kurang sekali dalam hal keagamaan, politik maupun pengetahuan. Desa kecil kurang punya reputasi secara keagamaan, politik maupun pengetahuan. Bahkan kalau kita lihat di dalam peta itu saudara, Nazaret itu berbatasan langsung dengan Sidon. Wilayah Sidon tanah orang kafir. Sehingga seringkali wilayah Nazaret itu disebutkan sebagai wilayah bangsa-bangsa kafir atau non-Yahudi. Karena berbatasan langsung dengan wilayah Sidon. Ya. Nah jadi kalau kita lihat, bandingkan dengan 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-29. Mari kita baca sebentar 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Kota Nazaret atau wilayah Nazaret masuk di dalam wilayah suku Naftali. Kita coba lihat sebentar 2 Raja-Raja 15 ayat 29. Dalam zaman Peka, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Direbutnyalah Iyon, Abel Bet Maaka, Yanoa, Kedes dan Hazor
Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Ini adalah peristiwa pertama kali Israel ditaklukkan oleh bangsa asing, Asyur. Dan wilayah yang pertama kali ditaklukkan adalah wilayah Galilea. Di Galilea ada kota Nazaret. Galilea adalah bagian daripada wilayah suku Naftali. Maka secara rohani Bapak Ibu, ini adalah wilayah yang sebenarnya berada, yang tadi saya katakan berada di dalam kegelapan. Kondisi yang sebenarnya secara rohani tidak punya reputasi secara rohani. Malah daerah yang pertama kali jatuh ke tangan Asyur. Tempat yang mana tidak murni orang Yahudi ada di sana. Ada percampuran, kawin campur di sana. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah masih pelihara keturunan Daud yang asli. Yang murni itu ada di tanah Nazaret. Dan seperti yang Yesaya katakan bahwa nanti wilayah Naftali, wilayah Sebulon, mereka akan melihat terang Allah. Melalui siapa saudara? Maria. Maria. Bangsa yang pertama kali, suku yang pertama kali jatuh ke dalam pembuangan karena dosa. Tetapi kemudian suku yang dipilih oleh Allah, dari situ datang Maria, datang Yusuf, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Mesias. Maka saudara lihat ya bagaimana cara kerja Tuhan ya. Keadaan yang begitu melarat secara rohani. Keadaan yang begitu miskin. Tinggal di kota yang secara rohani gak punya reputasi, malah paling buruk. Tetapi justru yang paling buruk Allah pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang paling buruk dari situlah mereka melihat terang Kristus. Keadaan yang sangat-sangat bersifat paradoks. Allah kerja itu paradoks. Yang paling buruk Allah buat menjadi memancarkan terang Tuhan. Kegelapan yang paling kelam justru di situ terang Allah hadir. Ini pekerjaan Tuhan saudara. Begitu ajaibnya. Sehingga ketika kita melihat kepada Maria saudara, sebenarnya kita refleksikan kehidupan kita secara rohani. Kegelapan yang paling kelam, di situ terang hadir. Kemerosotan rohani yang paling dalam, di situ Allah hadir untuk mengangkat, membangkitkan umatnya. Melalui orang-orang yang sebenarnya tidak berdaya. Ya. Prinsip kedua yang kita bisa pelajari di dalam kalimat daripada Gabriel. Kalau tadi kita melihat bagaimana seluruh pekerjaan Tuhan melalui berita Gabriel salam kepada Maria, termasuk kondisi daripada Maria. Sekarang kita lihat mengenai berita yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Saudara, ada satu problem yang seringkali menjadi polemik di dalam gereja berabad-abad yang lampau. Tapi saya kira hari ini sudah selesai. Terkait dengan istilah yang kemudian disebutkan oleh Elizabeth kepada Maria. Berkaitan dengan berita yang disampaikan oleh Gabriel. Kalau kita lihat di situ di dalam pasal 1 ayat yang ke-43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku. Itu berkaitan dengan kalimat daripada Gabriel yang di atas sebelumnya yang tadi saya sudah baca. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Apa yang menjadi polemik saudara? Istilah ibu Tuhanku. Ada dua istilah yang seringkali dipakai. Yang pertama, istilah Theotokos. Yang kedua, istilah Kristotokos. Ya, apa maksudnya Theotokos sama Kristotokos? Bedanya di mana? Ketika pakai istilah ibu Tuhanku atau disebut sebagai bunda. Orang seringkali panggil Maria itu bunda Allah ya, bunda Allah. Nah, Theotokos saudara, itu berarti Maria mengandung pribadi yang memiliki dua natur sekaligus, yaitu ilahi dan manusia. Kalau Kristotokos, Maria hanya mengandung pribadi
yang adalah manusia saja. Satu natur saja. Bukan dua natur. Ya. Ini tidak sama dengan mengatakan bahwa Allah itu dikandung, tidak. Tetapi ketika mengatakan, Elizabeth mengatakan bahwa ibu Tuhanku, itu mengacu kepada Theotokos, bukan Kristotokos. Ya Bapak Ibu ya, ini istilah yang khusus, istilah teologis ya saudara. Jadi kalau disebut misalnya saudara ketemu orang Katolik, Maria adalah bunda Allah, aminkan saja. Karena orang Katolik itu punya satu prinsip yang sama dengan kita. Sama-sama mengakui Maria itu Theotokos. Ya. Bunda Tuhanku. Yang berarti dia mengandung pribadi yang memiliki dua natur sekaligus. Allah yang menjadi manusia. Itu maksudnya. Bukan Kristotokos yang hanyalah manusia saja. Begitu. Maka di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa Allah memberikan kepada Maria suatu tugas yang begitu berat ya. Memikul salib ya. Tetapi salib ini adalah salib yang begitu indah karena dia mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki yang adalah Allah yang maha tinggi. Nah di sini kita lihat istilah anak Allah yang maha tinggi. Sebutan khusus bagi Tuhan Yesus yang membedakan dia dengan manusia lainnya. Ya. Menekankan kepada natur keilahian daripada Tuhan Yesus. Anak Allah, istilah anak Allah itu sebenarnya bisa dikenakan kepada para malaikat. Para malaikat yang tidak jatuh dalam dosa disebut juga anak-anak Allah. Juga bisa dikenakan kepada para pemimpin Israel, itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Atau juga kepada orang-orang percaya, disebut juga anak-anak Allah. Bedanya sama Tuhan Yesus di mana? Yesus disebut juga anak Allah kan ya? Bedanya ada di mana? Bedanya kalimat selanjutnya, anak Allah yang maha tinggi. Kita ini bukan anak Allah yang maha tinggi, saudara. Istilah itu adalah istilah yang pertama kali disebutkan oleh Abraham ketika berjumpa dengan Melkisedek. Mari kita baca sebentar El Elyon. Ya. El Elyon kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 19. Minta tolong Ibu Rus bisa baca bagi kita Kejadian 14 ayat 19. Silakan Kejadian 14 ayat 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, Allah yang maha tinggi, El Elyon namanya. Ya, itu adalah istilah pertama kali yang disebutkan ketika perjumpaan daripada Abraham dengan Melkisedek, begitu. Nah, Allah yang maha tinggi mengacu kepada Allah adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi. Maka Theotokos ini, bunda Allah ini, atau ibu Tuhanku itu adalah orang yang mengandung pribadi pencipta penguasa langit dan bumi yang sekarang berinkarnasi menjadi manusia. Sesuatu yang begitu agung dan begitu mulia. Keilahian, naturnya Yesus sejak awal mula ditegaskan. Tentu sekali lagi bukan berarti bahwa keilahian itu memiliki titik mula. Tidak ya. Keilahian Yesus tidak punya titik mula. Tetapi yang mau ditekankan adalah yang dikandung itu bukan manusia biasa. Tetapi yang dikandung adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi. El Elyon. Ya. Dan karena itu saudara dan saya bisa melihat di sini bahwa dilanjutkan di dalam kalimat daripada Injil Lukas di situ. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Langsung dikaitkan dengan urusan manusia. El Elyon menyatakan keilahiannya Yesus Kristus. Kekekalan daripada Kristus. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum ciptaan ini ada, dia sudah ada. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Awal daripada segala sesuatu adalah Allah, Elohim, yang adalah El Elyon itu. Dan sekarang yang ilahi ini kemudian datang dan mewarisi tata Daud. Ini berbicara mengenai kemanusiaan Kristus. Saudara, di dalam hal ini maka kita bisa melihat bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah pribadi ilahi
pribadi Logos. Ketika Maria mengandung, saudara, yang diadopsi oleh Yesus Kristus bagi dirinya itu bukan pribadi, tetapi natur. Ya Bapak Ibu ya, natur ini ya. Mewarisi tata Daud, natur. Natur itu apa ya Bapak Ibu ya? Natur itu berarti sifat esensial yang dimiliki oleh sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu ada sebagaimana dia adanya. Saya ulangi. Natur berarti sifat esensial yang menyebabkan sesuatu itu ada sebagaimana dia adanya. Kalau kita manusia, kita harus punya natur manusia. Kalau binatang harus punya natur kebinatangan. Kalau kita tidak punya natur manusia, kita bukan manusia. Kalau kita hanya terdiri dari roh saja, itu malaikat. Kalau kita punya tubuh dan jiwa, itu manusia. Kalau cuma punya tubuh, nggak punya jiwa yang kekal, itu bukan manusia, itu binatang. Clear ya Bapak Ibu ya? Maka natur, ingat konsep natur. Natur berarti sifat esensial yang dimiliki oleh sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu sebagaimana sesuatu itu apa adanya. Jelas ya? Yang Yesus kerjakan, yang dilakukan pada saat konsepsi Maria, pribadi Logos, El Elyon itu, dia mengambil natur kemanusiaan, bukan pribadi manusia. Lalu dijadikan sebagai sifat esensial daripada pribadinya. Clear ya Bapak Ibu ya? Maka di sini saudara dan saya bisa melihat bahwa dengan cara penjelasan demikian, Alkitab sudah menentang misalnya ajaran-ajaran bidat yang mengatakan bahwa oh Yesus itu pribadi ganda, punya dua pribadi, salah. Ya. Atau Yesus itu cuma punya satu natur saja, salah. Ya, karena dengan penjelasan demikian Allah mau mengatakan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Kristus yang datang adalah Allah yang sejati. Tetapi juga dia adalah manusia. Dia adalah pribadi ilahi. Logos yang ilahi. Maka kita punya Mesias itu Allah manusia. Bukan manusia Allah. Jelas ya? Allah manusia. Karena Allah yang jadi manusia. Begitu. Gak boleh dibalik ya. Mesias kita itu punya dua natur, Allah manusia. Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Nah, mengandung yang sedemikian, pencipta penguasa atas langit dan bumi, kemudian dia berinkarnasi. Di sini saudara lihat transendensi dan imanensi, sorga dan bumi berjumpa dalam pribadi Yesus. Ya. Allah yang transenden karena dia adalah El Elyon. Kalau pencipta itu gapnya dengan ciptaan jauh saudara. Gak ada jembatan yang menjembataninya. Kecuali Allah yang menjembatani. Ya. Maka ini transendensi Allah. Tetapi di saat yang sama karena dia hadir di tengah-tengah kita. Maka ini adalah imanen. Dia ada di tengah-tengah kita, imanen. Allah yang jauh di sana sekarang datang hadir di tengah-tengah dunia. Menjadi manusia. Dan transendensi imanensi daripada Allah itu berjumpa dalam diri Kristus yang berarti sorga, bumi berjumpa dalam Kristus. Ya. Sorga dan bumi bersatu di dalam diri Kristus. Itu sesuatu hal yang begitu ajaib saudara. Terjadi di dalam proses Maria itu mengandung. Ya. Sehingga ketika nanti langit dan bumi yang baru kita juga menjumpai sorga dan bumi bersatu di dalam diri Kristus begitu. Ya, nanti itu kalau kita bicara mengenai eskatologi ya. Tetapi lepas daripada eskatologi, Bapak Ibu lihat ini ya. Bagaimana Tuhan Allah mengerjakan semuanya ini. Ya. Jembatan antara pencipta dan ciptaan dibangun. Melalui perjumpaan antara transenden dan imanen di dalam diri Yesus. Surga dan bumi berjumpa. Mari kita bandingkan di dalam kitab Kejadian. Kita lihat tentang mimpinya Yakub. Kejadian pasal 28 ayat 12. Kejadian 28 ayat 12. Di situ dikatakan, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Tangga itu bicara mengenai apa? Penghubung antara sorga dan bumi. Lalu malaikat naik turun di tangga itu. Ya.
Sekarang kita baca Yohanes 1 ayat 51. Yohanes 1 ayat 51. Kalimat Yesus yang mengulang kembali kitab Kejadian tadi. Yohanes 1 ayat 51 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yesus mengidentifikasikan tangga itu siapa? Tangga itu adalah siapa? Yesus. Yang disebut sebagai anak manusia. Yang menjadi penghubung antara pencipta dan ciptaan, yang menjadi penghubung antara transenden dan imanensi itu berlangsung sorga dan bumi terjadi di sana. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah, bisa berbicara dengan Allah, bisa kemudian menikmati relasi dengan Allah yang baru dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat kepada berita yang disampaikan oleh Gabriel, ini berita Natal yang luar biasa saudara. Tidak pernah ada pencipta dan ciptaan bisa bersekutu, berelasi dengan benar, dengan damai kalau tidak ada mediatornya. Dan mediator itu adalah Kristus, anak Allah ya, yang menjadi manusia, yang adalah transenden dan imanen sekaligus, menghubungkan sorga dan bumi dalam dirinya sekaligus. Ini sesuatu yang penting. Nah maka istilah El Elyon itu adalah sesuatu yang begitu penting, dan kemudian tata Daud ya. Ketika kita berbicara mengenai tata Daud, saudara dan saya ingat bahwa pada masa itu keturunan Daud sama sekali tidak menduduki tahta Daud. Tidak ada kerajaan Daud sama sekali. Pada zaman Yesus itu dikandung, yang memerintah atas Israel adalah khususnya Yudea, Herodes Agung. Dan Herodes Agung berada di bawah kekuasaan daripada kekaisaran Romawi. Maka itu berarti tidak ada lagi kerajaan Israel. Pertanyaannya, apakah janji Allah masih relevan? Jawabnya masih. Bagaimana relevansinya? Itu dijelaskan di dalam Matius pasal 1, silsilah. Ya, silsilah daripada Tuhan Yesus. Nah, ketika tidak ada orang yang duduk di tahta Daud, pertanyaannya, siapa yang pimpin Israel? Betul Herodes Agung tentu yang di Yudea, tetapi maksudnya bangsa Israel itu sendiri pemimpinnya siapa saudara? Para imam ya. Kepemimpinan daripada para imam, kapan dimulainya? Sejak Israel pulang dari tanah pembuangan. Gak ada lagi raja. Gak ada lagi raja. Zerubabel yang kemudian Tuhan Allah pilih untuk menggantikan Sesbasar membangun bait suci kedua dan selesai. Lalu kemudian berkelanjutan sampai dengan zamannya Herodes Agung. Dan yang memimpin untuk mengambil keputusan etis dan seterusnya di dalam lingkungan daripada orang Israel adalah para imam. Maka di mana keturunan Daud? Mereka miskin. Yang tadi saya katakan. Baik Maria, baik Yusuf, semua miskin. Mereka tidak punya tahta. Mereka orang-orang yang kehilangan tahta. Tetapi Allah adalah Allah yang berjanji secara kekal. Dikatakan di dalam Samuel bahwa Allah akan membangkitkan keturunan Daud yang memerintah atas kerajaan Daud bersifat kekal. Dan itu adalah Yesus Kristus, pribadi yang datang menjadi manusia dan mewarisi tata Daud. Kemudian kita lihat nama Yesus. Ya. Ini El Elyon ya, sekarang nama Yesus. Engkau harus menamai dia Yesus. Kata Yesus itu berakar pada bahasa Ibrani Jehoshua. Ya, Jehoshua. Ya. Jehoshua, ini ada kata ini Je-Swa atau Jeho ya. Swa itu dua kata. Jeho itu adalah mengacu kepada nama Allah, Yahweh, Jehovah. Swa itu adalah keselamatan. Jadi dengan kata lain, nama Yesus Jehoshua berarti Yesus adalah juru selamat dunia atau keselamatan berasal dari Allah. Itu arti nama Yesus. Pada zaman itu nama Yesus itu nama yang pasaran sebenarnya. Ada nama Bar Yesus macam-macam gitu ya. Tetapi nama Yesus yang ini berbeda karena tidak diberikan oleh manusia. Tetapi diberikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Maka otoritas pemberian nama itu dari Allah. Bukan dari manusia. Biasanya kalau kita punya anak otoritas memberi nama adalah orang tua kan ya. Tetapi kali ini Yesus tidak diberi nama oleh orang tuanya. Orang tua itu alat. Tetapi yang kasih nama itu Bapa di sorga melalui
malaikat. Dengan kata lain, nama Yesus adalah nama yang berada di atas segala nama. Nama Yesus mengacu kepada karya Dia yang akan datang ke dalam dunia dan sudah datang itu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini adalah sesuatu yang begitu penting sekali. Berita yang begitu penting sehingga ketika Maria mendengar berita itu, Maria itu menalar. Maria itu benar-benar dia pikir baik-baik. Ini kata-kata. Dia analisa baik-baik, saudara. Apakah Maria adalah seorang yang mengenal hukum Allah dan janji-janji Allah serta nubuatan Allah? Iya. Dia wanita saleh, saudara. Perempuan saleh yang belajar firman. Sehingga ketika malaikat itu bicara itu kayak mengingatkan semua perjanjian lama. Apa yang dipelajarinya itu seperti diingatkan kembali dan dihidupkan kembali. Ini sudah tiba waktunya untuk digenapi. Itu kalimat malaikat ya. Nah maka di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa dengan pemberian nama El Elyon dan Jehoshua maka terjadi penggenapan janji Tuhan. Mulai dari Kejadian 3 ayat 15. Tadi kita sudah lihat. Lalu di dalam Abraham ya, di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7. Mari kita baca sebentar Kejadian 12 ayat yang ke-7, janji Allah bagi Abraham. Kita bandingkan dengan Galatia 3 ayat 16. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di situ dikatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Di dalam Galatia 3 ayat 16 diperjelas keturunan itu yang mana. Galatia 3 ayat 16. Di situ dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang yaitu Kristus dan kepada keturunanmu, single. Tadi saya sudah katakan keturunan yang meremukkan kepala ular dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 adalah single. Sekarang Kejadian 12 ayat 7 dalam terang Galatia 3 ayat 16 kata keturunan itu juga single. Ya. Kemudian kita lihat di dalam keturunan Daud. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Ayat 12 sampai 13 ya. Kita lihat sebentar 2 Samuel 7 ayat 12 sampai ayat 13. Di situ dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Secara penggenapan jangka pendek itu mengacu kepada Salomo. Tetapi keturunan yang dimaksudkan itu adalah yang ditafsirkan oleh Injil Matius dan Lukas. Yaitu single kepada siapa? Yesus. Yang akan mewarisi tata Daud secara kekal. Dan kemudian di dalam Yesaya, tadi kita sudah lihat ya. Yesaya pasal 7 ayat 14 ya. Kita sudah baca sama-sama. Keturunan yang dimaksud juga single. Ya. Maka dengan demikian, Bapak Ibu lihat, dari kitab Kejadian, janji Allah diberitahukan dari manusia pertama pasca kejatuhan sampai dengan kitab para nabi besar. Konsisten, janjinya itu konsisten. Single. Perjanjian baru juga melihatnya itu single. Maka dengan kata lain Allah mau mengatakan bahwa perempuan Maria, perawan itu yang mengandung Theotokos, pribadi ilahi yang berinkarnasi menjadi manusia itu telah menggenapi seluruh nubuatan Allah dari abad yang lampau, dari kitab Kejadian sampai dengan nubuatan daripada kitab para nabi. Ya, termasuk di dalamnya Mika, ya, nabi kecil, ya, dan seterusnya. Jadi baik nabi besar, nabi kecil, lalu kemudian kitab sejarah,
kitab Taurat, semuanya berbicara tentang Yesus Kristus dan itu tergenapi. Maka di sini saudara dan saya bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang pegang janji berabad-abad lamanya dan tidak berubah. Janji dia berikan kepada umat Allah di dalam masa-masa yang sukar, tetapi itu menunjukkan bahwa dia Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan orang Israel. Bahkan sampai dengan penggenapannya orang Israel tetap tidak setia, tetapi Allah masih setia dan menyatakan kemahakuasaannya dia. Baik, ini adalah hal yang saudara dan saya pelajari tentang bagaimana Allah memberikan Kristus yang begitu unik itu kepada kita, El Elyon, dan juga dia adalah seorang yang manusia yang dilahirkan tanpa dosa. Ya. Pribadi yang tidak mewarisi dosa asal. Bagaimana itu terjadi? Nanti kita akan lihat. Mari kita lihat karakteristik iman Maria. Iman Maria adalah iman yang dibentuk oleh pengetahuan akan kebenaran. Karakteristik daripada iman Maria. Pengetahuan akan kebenaran. Tadi saya sudah katakan bahwa Maria ini perempuan yang belajar firman. Sehingga ketika Gabriel berbicara, itu semacam mengingatkan kembali dia terhadap nubuatan Tuhan. Nah, pengetahuan akan kebenaran terlihat di dalam penggunaan rasio oleh Maria. Di dalam ayat 29, kita lihat ya. Lukas pasal 1 ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Bertanya. Di dalam bahasa Yunani itu deologistiko. Ya. Bertanya. Kata bertanya itu deologistiko. Ya. Deologistiko yang berarti menggunakan logika, berpikir dengan begitu kuat dan berusaha mencari tahu kebenaran. Jadi ini wanita yang tidak sekedar mendengar berita dan mengingat semua tentang firman, tetapi juga dia bertanya. Bertanya dalam arti ingin tahu, ingin mendapatkan argumentasi yang jelas dari Tuhan, menggunakan analisa rasio yang dimana dia membutuhkan konfirmasi daripada Tuhan. Tuhan ini gimana ya, saya nggak ngerti artinya. Jadi ketika dia bertanya, dasarnya itu adalah iman, saudara. Iman tidak meniadakan pertanyaan. Iman tidak meniadakan diskusi logika, ya, penalaran logika. Justru iman membuka ruang yang begitu luas bagi adanya diskusi logika, penalaran logis dan seterusnya. Maka Maria ketika bertanya dalam hati itu sebenarnya dia menuntut apa yang disebut dengan argumentasi daripada Tuhan. Tuhan apa artinya? Saya minta argumentasi, saya minta penjelasan daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar firman, baca Alkitab atau dengar khotbah dan seterusnya, saya nggak tahu sampai sejauh mana Bapak Ibu melibatkan penalaran rasio. Atau cuma dengar dan lewat begitu saja. Kalau saya tuh dengar, saya analisa, saudara. Contoh ini satu orang mahasiswa praktek ya, kemarin dia waktu khotbah di PD Pagi, saya sempat lucu dengar dia begitu. Dia bilang begini, kita nih tidak boleh sebut lucu dalam arti positif ya, bukan lucu yang lain. Lucu positif dalam arti bahwa kita tergelitik dengan kalimat itu. Dia bilang begini, seringkali kita berdoa, bahkan kita punya anak sekolah minggu berdoa, menyebut kita ini anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan itu salah. Kita bukan anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita saudaranya Tuhan Yesus. Tapi kita anak-anak Bapa di sorga. Lalu dia jelaskanlah secara teologis. Kita nggak bisa bilang gini, Papi Yesus. Dia ngomong kayak gitu kan ya. Ternyata ada satu hamba Tuhan yang ketika menyampaikan firman, ini hamba Tuhan senior, dia nggak sadar, dia ngomong bahwa kita bersyukur kita nih anak-anaknya Tuhan Yesus. Ini hamba Tuhan kita. Nah ketika masuk praktek ini dengar, lalu dia ngomong, saya pikir, oh ya benar juga ya. Lalu kita bisa dengar kembali rekaman khotbahnya dia. Kadang-kadang kita tuh asal bicara begitu kan ya. Kita nggak mengerti apa yang dikatakan.
gitu. Sehingga kalau kita melibatkan rasio di dalam menjelaskan firman atau mendengar firman dan kemudian bertanya apa artinya firman itu, sudah, itu sesuatu yang menunjukkan iman sejati malah. Iman sejati melibatkan penalaran rasio, ya, kesimpulan logis rasio, refleksi secara rasio, itu jelas saudara, nggak boleh nggak ada. Makanya teologi sistematika itu bisa ada karena ada penalaran secara rasional saudara terhadap Alkitab. Maka ini sesuatu yang begitu penting ya kita bisa lihat daripada Maria. Perempuan yang sederhana, miskin, status sosialnya begitu rendah, tetapi dia orang yang begitu cermat, saksama, mendengarkan firman dan menganalisa firman. Sesuatu yang sangat-sangat baik yang bisa kita pelajari. Sehingga dengan kondisi ini saudara dan saya bisa lihat bahwa ada sesuatu yang begitu agung yang Tuhan berikan kepada Maria. Ketika Maria bertanya dalam hati, Tuhan tahu itu pertanyaan dari seorang yang mencintai Tuhan. Bukan dari seorang yang mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Sebaliknya percaya kepada kesetiaan Tuhan. Kita lihat ayat 35 jawaban daripada Tuhan melalui malaikat Gabriel terhadap pertanyaan daripada Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Kalau kita perhatikan di situ ada istilah menaungi engkau. Kuasa Allah menaungi engkau. Pertanyaan apa artinya itu? Sebab aku belum punya suami. Lalu dijawab dengan kuasa Allah akan menaungi engkau. Istilah menaungi itu sama dengan kitab Kejadian pasal yang pertama. Mari kita baca Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata menaungi itu paralel dengan istilah melayang-layang di atas permukaan air. Menaungi, melayang-layang di atas permukaan air. Maksudnya bagaimana saudara? Kalau di dalam penggambaran kitab Kejadian, itu Roh Kudus itu berfungsi seperti induk ayam yang menaungi telur-telurnya dan membuat hangat telur-telur itu sehingga telur-telur itu bisa menetaskan anak-anak ayam. Demikian juga apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam rahim daripada Maria. Ketika konsepsi terjadi, Roh Kudus menaungi Maria. Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga menciptakan tubuh atau kita sebut sebagai natur manusia Yesus di dalam diri Maria, rahim Maria. Jadi ini bukan soal penggunaan ovum atau sperma, ya. Memang tentu tidak pakai sperma karena tidak bersetubuh dengan Yusuf. Tetapi ini juga bukan soal perannya ovumnya Maria. Bukan soal itu saudara. Tetapi penjelasan daripada Herman Bavinck dia mengatakan bahwa Roh Kudus dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi menyebabkan secara efisien konsepsi daripada Maria. Allah sendiri yang menyebabkan atau membuat menaungi. Ya, menaungi Maria sedemikian rupa sehingga rahim Maria menjadi subur dan rahim Maria dapat mengandung. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus saudara. Jadi kita yang masalah kesuburan saudara. Saudara harus ingat bahwa masalah kesuburan minta sama Tuhan. Karena rahim Maria itu ovum saja saudara. Ya, tidak mungkin punya anak. Hanya dengan ovum saja. Tetapi Allah memungkinkannya karena Allah menaunginya seperti awan ya. Ini ada gambaran daripada Herman Bavinck dia pakai istilah awan itu ketika menaungi kemah suci saudara. Itu menyebabkan kemah suci itu kudus dan seterusnya dan kemudian menghasilkan sesuatu yang begitu ajaib indah di dalam relasi antara umat Allah dengan Allah. Nah lepas daripada penggambaran-penggambaran yang demikian, intinya adalah bahwa rahim Maria dibuat subur oleh tindakan anugerah Allah semata, Roh Kudus Tuhan yang memungkinkan dia itu mengandung. Sehingga dalam hal ini tidak ada andil manusia di dalam proses mengandung daripada Maria. Dan di sini juga kita melihat bahwa karena Roh Kudus yang mengerjakannya, maka itu sebabnya natur manusianya Yesus itu kudus. Natur manusia Yesus kudus.
dari sejak pembentukan di dalam rahim Maria. Ya. Jadi itu berarti saudara dan saya melihat bahwa satu-satunya manusia yang tidak mewarisi dosa asal itu cuma Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus, bukan Maria. Cuma Tuhan Yesus. Dan dia kudus dari sejak awal. Maka itu berarti secara internal maupun secara eksternal Yesus tidak mungkin berdosa. Ya, tidak mungkin berdosa karena dia kudus dari dirinya. Ya. Ini sesuatu yang penting sekali ya saudara ya, yang memberikan kepada kita pemaknaan akan kristologi yang begitu dalam ketika kita masuk ke dalam masa raya Natal. Saudara tidak saja merayakan Natal begitu saja, tetapi kita melihat tentang makna teologis yang begitu dalam. Kedalaman kehadiran Allah di tengah-tengah kita melalui proses konsepsi daripada Maria. Ayat yang ke-38, iman Maria bukan saja menunjukkan kepada pengetahuan akan kebenaran dan Allah menjawab apa yang menjadi pergumulan iman daripada Maria dengan cara yang ajaib. Tetapi juga yang kedua, saudara dan saya melihat mengenai penyerahan diri Maria. Ayat 38. Iman yang sejati adalah iman yang menyatakan penyerahan total dalam ketaatan kepada Allah. Ayat yang ke-28, ayat 38. Ya, kita lihat sebentar di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Di situ dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataan. Itu berarti Maria menunjukkan tindakan penyerahan total seluruh pribadi dia, percaya kepada firman dan kemudian bersandar kepada kuasa Allah untuk menggenapi rencana Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan jadilah padaku menurut perkataanmu itu? Berarti tindakan Maria yang menyerahkan seluruh pribadinya, percaya kepada firman yang diberitakan oleh Gabriel dan bersandar total kepada kuasa Allah yang mampu menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita mendapatkan penjelasan dari Alkitab tentang karya Allah, tentang pribadi Allah, tentang rencana Allah dan kuasanya yang menggenapinya, tidak boleh tidak ada penyerahan diri total. Orang yang mengerti kebenaran tapi nggak berserah sama Tuhan percuma. Bagaimana firman itu bisa berlangsung dalam hidup kita kalau kita tidak serahkan diri total kita kepada Tuhan. Tidak taat kepada firman. Mengerti satu hal tetapi taat total, serahkan diri. Betul-betul Tuhan, saya nggak punya kuasa, hanya Tuhan saja. Ya. Di sini kita kan seringkali overthinking ya Bapak Ibu ya. Anak kita belum menikah sudah overthinking. Aduh nanti bagaimana saya sudah makin tua macam-macam gitu kan ya. Anak kita bermasalah dalam studi overthinking. Banyak sekali overthinking, tapi di balik overthinking itu khawatir. Khawatir yang mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu. Semua ada di tangan saya yang handle. Begitu. Termasuk masa depan kita pun kita kira ada di tangan kita. Kita nggak tahu besok kalau kita mati. Siapa yang kendalikan? Tuhan Allah bukan? Maka penyerahan diri total menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bukan kekuatan saya. Bukan kontrol saya, bukan kendali saya Tuhan, tapi Engkaulah yang mengendalikan itu. Saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan menggenapinya, tapi saya percaya firman-Mu dan saya yakin Tuhan menggenapinya. Itu sesuatu hal yang merupakan ekspresi iman yang sejati. Sungguh-sungguh ekspresi iman yang sejati yang begitu luar biasa. Sehingga bagi saya, seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang benar-benar punya penyerahan diri total kepada Tuhan. Ini Maria ya. Percaya kepada Tuhan yang mengerjakan perkara mustahil. Ya. Maka hal yang menjadi konfirmasi daripada malaikat Gabriel adalah kehamilan daripada Elisabeth. Orang yang mandul, tapi kemudian dibuat mengandung, mandul, bahkan sudah lansia. Mandul lansia pula kan ya. Usia sudah sangat tua dan tidak mungkin punya anak lagi. Ya. Tetapi yang mandul dan lansia ini mengandung 6 bulan. Dan ini menjadi konfirmasi bahwa Allah yang berjanji ya. Iman
yang melihat kepada kemustahilan. Tidak mungkin manusia genapi. Allah kasih penjelasan. Lalu dia serah total sama Tuhan. Bahwa yang mustahil ini pasti akan Allah kerjakan. Sekarang Tuhan Allah kasih bukti. Kamu butuh bukti, pengalaman, Tuhan Allah kasih tunjuk. Langsung depan mata. Elizabeth, saudaramu itu mengandung 6 bulan. Sudah lansia dia, mandul pula dia. Tuhan buka rahimnya, Tuhan kasih kesuburan. Maka hal yang sama Allah kasih kesuburan bagi dirimu. Belum punya suami, tetapi Tuhan kasih kesuburan supaya bisa mengandung. Itu cara Tuhan luar biasa saudara. Allah kasih konfirmasi luar biasa. Maka iman yang sejati saudara bukan saja bersifat objektif tetapi juga bersifat subjektif. Ini prinsip ya. Iman sejati memiliki 2 dimensi, objektif sekaligus subjektif. Objektif itu berkaitan dengan ini saudara. Pengetahuan akan kebenaran. Firman Allah yang menjadi fondasi daripada iman kita. Itu tidak boleh tidak ada. Subjektif berkaitan dengan ini. Pengalaman. Pengalaman pribadi kita. Karena firman itu tidak mungkin bekerja tanpa pengalaman subjektif. Objektivitas firman terbukti di dalam kehidupan pengalaman kita. Begitu. Tetapi pengalaman tidak menentukan objektivitas firman ya. Firman menentukan pengalaman. Pengalaman mengkonfirmasikan kebenaran Alkitab. Clear ya Bapak Ibu ya? Itu yang dialami oleh Maria. Sehingga ketika kita membaca mengenai Maria, kita melihat keindahan daripada iman di tengah-tengah kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Allah berkata itu mungkin bagi Allah. Ya. Iman yang begitu luar biasa. Dan sekalipun dia pikul salib, sekalipun dia harus mendapatkan cemooh, hinaan dan seterusnya kita tahu mengenai kisah itu. Tetapi dia tetap berjalan mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena ini. Iman yang objektif dan subjektif telah bekerja dalam kehidupan dia. Pertanyaannya bagi kita sekalian adalah, apakah saudara juga punya iman yang sama? Banyak hal-hal yang bersifat mustahil ada dalam hidup kita. Yang kita tidak bisa genggam, yang kita tidak bisa kendalikan dan seterusnya. Kalaupun kita bisa kendalikan, kita tidak bisa menggapai atau melakukan itu di dalam keseluruhan daripada kekuasaan kita. Enggak bisa. Ada keterbatasan daripada manusia. Pertanyaannya, apakah saudara punya iman seperti Maria? Di dalam segala macam pergumulan hidup kita, percayakah kita bahwa Allah mampu mengerjakan perkara-perkara mustahil dalam hidup kita bagi kemuliaan Dia? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengar. Kami bersyukur karena iman yang sejati Engkau berikan di dalam diri daripada Maria. Beri kami iman yang sama Tuhan untuk memandang kepada Allah kami. Ketika kami berhadapan dengan kemustahilan hidup kami, banyak tantangan, banyak pergumulan yang membuat kami sepertinya tidak mampu, tidak berdaya menghadapinya. Tapi kami percaya Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Beri kami mata iman yang tertuju kepada Tuhan dan pengharapan yang terus tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Silakan. Iya, silakan ada. Pakai mic dulu Ibu. Bu, tadi kondisinya Maria sebagai Theotokos itu kondisinya Maria atau kita lagi mengakui tentang bayi yang di dalam kandungan Marianya? Lebih tepatnya Maria dan bayi itu sekaligus. Begitu. Jadi kan Maria kan disebut ibu Tuhanku toh. Ya. Nah penjelasan dari ibu Tuhanku bagaimana? Nah itu ditentukan dengan bayi yang ada itu. Bayi ini adalah pribadi Allah yang jadi manusia. Itu lebih tepatnya gitu Bu. Jadi kita bisa katakan kondisi Maria sekaligus dengan bayi bersangkutan yang dia kandung. Begitu. Ya, hal yang kedua Bu, seandainya kita lagi diskusi sama orang Katolik. Jadi sebenarnya masuk akal atau enggak kalau kita yang menjelaskan bahwa meskipun dia mengandung bayi Yesus, Ibu Maria ini tetap adalah orang berdosa dan hanya sebagai perantara saja. Karena kan
maksud saya dari sudut pandang kita orang Kristen, dia tidak dijadikan sebagai orang yang kita sebut di dalam doa. Kan kalau mereka punya kebiasaan kalau berdoa dengan atas nama perantara Ibu Maria, Bunda Maria gitu. Dan kalau kita orang Kristen kan nggak memakai itu karena kita tetap mengakui bahwa hanya yang nggak berdosa itu hanya Yesus, sedangkan Bunda Maria tetap adalah manusia yang berdosa gitu. Dalam diskusi kita kepada orang Katolik, kita sampaikan itu sebenarnya masuk akal kan Bu, bahwa sebenarnya memang seharusnya kita nggak memakai Bunda Maria sebagai perantara doa kita kepada Bapa di surga. Iya betul Bu. Jadi kita bisa katakan bahwa Maria itu orang berdosa yang diregenerasikan oleh Allah dan mendapatkan begitu banyaknya privilege dari Tuhan begitu. Tetapi dia tetap manusia berdosa yang butuh keselamatan. Sehingga dia bukan perantara kita. Itu sah Bu. Gak ada masalah soal itu. Ya. Ada lagi yang lain? Oh ya, Opa Ali. Mik di belakang Opa. Oh ya, ya standby ya. Standby di belakang. Saya mau tanya kan, ya, Kitab Kejadian pasal 4. Di mana Opa? Kitab Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Dulu dia Bu ya, enggak berdiri ya. Iya, Opa duduk saja. Kejadian pasal 4 ayat berapa Opa? 4, 8, 9, 10 kira-kira. Itu Kain membunuh Habel. adiknya ya. Iya. Itu ada disebut bahwa Mic-nya dikasih Tuhan dia takut kan, dia tahu Tuhan mau hukum dia, mau bunuh dia kan. Jadi mau kan diusir dari Taman Eden kan. Iya. Lalu dia takut kalau saya keluar Taman Eden nanti saya dibunuh oleh orang lain. Kan gitu kan. Iya. Saya dapat ancaman. Itu artinya apa? Berarti Tuhan selain mereka itu ada ciptaan yang lain. Oh. Nah itu bagaimana? Bukan ciptaan yang lain dalam arti bahwa di luar Adam dan Hawa itu sepertinya ada ciptaan yang tambahan yang lain, enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah saudara-saudara daripada Kain dan Habel. Kita lihat ya di situ ya. Ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Nah, berarti Barang siapa yang dimaksudkan adalah keturunan daripada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bukan cuma punya anak Kain dan Habel. Dia juga punya anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki. Itu kita bisa lihat di dalam penjelasan daripada silsilah yang ada di dalam Kejadian pasal yang kelima, keturunan Adam. Ya, di situ ada banyak sekali ya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan, banyak sekali anak-anaknya. Jadi yang dimaksudkan oleh Kain adalah dia mengantisipasi. Kalau saudara-saudaranya itu ketemu Kain, bunuh mati Kain gimana? Balas dendam kan? Karena adiknya dibunuh atau saudaranya dibunuh, begitu. Itu kalimat dari Kain maksudnya. Artinya dia minta perlindungan dari Tuhan. Tuhan ada ciptaan lain selain mereka kakak beradik itu berciptaan yang lain ada? Enggak. Jadi yang kita maksudkan itu adalah barang siapa yang akan ketemu Kain itu adalah saudaranya Kain juga. Yang lahir dari Adam dan Hawa. Kan manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Lalu lahir keturunan-keturunannya. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang Kain takutkan itu bukan ciptaan yang lain di luar dari Adam dan Hawa. Tetapi keturunan Adam dan Hawa sendiri. Saudaranya sendiri yang lain. Begitu.